ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Distrik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Distrik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Distrik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat. Setiap orang tua ingin yang terbaik untuk masa depan anaknya, dan sekolah adalah langkah pertamanya. Tapi kenapa ya setiap musim pendaftaran murid baru datang, kita malah jadi tegang. Agar kegalauan itu terhempas, hari ini kita kupas tuntas SPMB Makassar tahun ajaran 2026-2027. Langsung bersama dengan narasumber kita, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Noptiadi SSTP MM. Langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Nop. Terima kasih Mbak Sukma. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Berarti siap untuk saya berikan pertanyaan-pertanyaan? Siap dong. Karena ini kayaknya mewakili pertanyaan saya dari perwakilan dari pertanyaan warga gitu loh Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung Pak. Ini kan kalau kita bicara tentang tahun ajaran baru, tentunya kita akan mendapati alur pendaftaran sampai nantinya siswa akan melaksanakan sekolah itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan bagaimana alur dan sistem simulasi pendaftaran yang ternyata nih juga udah dijadwalkan di tanggal 12 sampai 14 Mei nanti. Seperti apa Pak? Oke, untuk terkait dengan pelaksanaan simulasi memang hari ini sudah berjalan dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Mei itu secara keseluruhan antara jenjang TK, SD dan SMP itu secara bersama berjalan. Dan tentu kita berharap melalui simulasi ini kita akan ketahui traffic terkait dengan pelaksanaan apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman ataupun anak-anak kita, sehingga kekurangan-kekurangan nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 2 Juni nanti itu bisa kita atasi. Wah, ini berarti sudah siap sekali ya Pak ya. Iya dong, siap. Kalau begitu Pak, untuk simulasi pendaftaran SPMB sendiri, untuk tingkat SD khususnya, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya dan menggunakan platform apa nih Pak? Ya, kalau platform sekarang kita secara online sudah berjalan dan kita berharap semua anak-anak kita yang mau uji coba terkait dengan simulasi boleh mulai saat ini bisa mengakses langsung di
aplikasi Lontara Plus tentunya ataupun di website terintegrasi Lontara itu sudah kita bisa akses sampai sekarang. Wah, berarti orang tua sudah bisa memulai. Hari ini kan sudah tanggal 13. Ya. Dan ini simulasinya sudah bisa dilakukan supaya nanti tidak gagap ketika hari pendaftaran sudah tiba. Nah, Pak, kalau bicara tentang persyaratan dan dokumen usia, nah ini juga menjadi pertanyaan banyak orang tua sepertinya, khususnya berkaitan dengan kepemilikan ijazah bagi siswi yang calon siswi TK nanti. Bagaimana menjadi syarat wajib untuk pendaftaran ke jenjang SD. Jadi mereka udah TK, apakah ijazahnya harus ada dulu nih Pak, baru mereka bisa memenuhi syarat pendaftaran di SD. Kalau secara umum terkait dengan regulasi maupun juknis, kita tidak mempersyaratkan untuk anak-anak kita yang mau masuk SD itu harus memiliki ijazah TK. Tetapi mungkin ke depan karena ada aturan bahwa harus wajib 13 tahun, belajar 13 tahun, ya kemungkinan besar nanti ke depan kita akan dorong bagaimana anak-anak kita yang masih berusia PAUD maupun TK itu bisa mengakses di jalur-jalur formal maupun non formal di senjang TK sepertinya. Jadi dipermudah gitu ya Pak? Ya, dipermudah. Tidak dipersulit, kenapa harus dipersulit kalau bisa mudah gitu Pak? Sekali. Nah Pak, kalau untuk anak yang lahir di tanggal atau di bulan Juli 2020 ini kan berarti kayak usianya tuh riskan Pak. Betul. Dia mepet ceritanya. Ya. Usia terjepit kalau istilah umumnya gitu ya. Dan mau mendaftar SD, nah melalui jalur mutasi gitu Pak. Apakah diperlakukan surat keterangan misalnya dari psikolog mengingat kesiapan anak untuk sekolah kan penting sekali. Jangan sampai mereka masuk sekolah tapi masih bermasalah nanti di sekolah. Nggak bisa ke toilet sendiri misalnya kalau anak SD. Gimana tuh pandangan dari Dinas Pendidikan? Kalau terkait dengan hal tersebut secara umum meskipun anak-anak kita ataupun orang tua ingin menyekolahkan anaknya di jenjang SD maupun dalam jalur afirmasi maupun mutasi, itu memang secara umum harus dipersyaratkan. Karena mengingat bahwa anak-anak kita yang umurnya saat ini misalnya lahir di tahun 2020 kan baru kurang lebih 6 tahun. Ataupun masih kurang belum cukup 6 tahun. Sehingga diaturan bahwa harus diwajibkan memiliki rekomendasi dari dokter spesialis terkait dengan kecakapan anak tersebut, terkait bagaimana bisa berakselerasi dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Jadi nanti tidak ada kesenjangan seperti itu. Jadi tetap ada persyaratan dari dokter spesialis ataupun rekomendasi dari dewan guru seperti itu yang dipersyaratkan. Kalau begitu Pak, mungkin bisa didetaili dikit dulu bagaimana atau apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nih bagi murid yang akan masuk ke jenjang SD misalnya. Kalau hal tersebut bisa untuk SD, tentu kalau misalnya umur SD itu kan antara minimal 5 tahun sampai 5 tahun 6 bulan, itu minimal. Kemudian maksimal itu di angka 7 tahun, tetapi itu menjadi prioritas. Nah untuk 6 tahun itu boleh, tetapi kalau misalnya yang berkaitan dengan 5 tahun 6 bulan, itu wajib memiliki rekomendasi dari dokter spesialis terkait dengan secara psikologi anak ini sudah mampu untuk masuk di jenjang SD seperti itu. Jadi memang masalah usia ini sangat riskan gitu ya Pak. Apalagi memang mungkin masih ada sebagian pandangan bahwa semakin cepat sekolah anak-anak dianggap semakin pintar gitu. Padahal belum tentu siap sekolah. Berarti memang harus ada rekomendasi dari psikolog atau ahlinya supaya anak-anak ini memang dinyatakan lolos lah, bisa lah secara psikis, secara mental. Masuk di SD dan kita melarang terkait dengan satuan pendidikan itu melakukan tes-tes mau masuk TK ataupun SD itu dilarang melakukan tes, misalnya tes baca tulis itu dilarang. Ya udah masuk aja langsung seperti itu. Jadi tidak harus tahu baca tulis dulu. Iya, nggak usah. Wah ini luar biasa sekali karena zaman saya SD nggak kayak gitu Pak. Jadi baik Pak, ini saya masih mau bicara tentang berkaitan dengan administrasi dan dokumentasi gitu ya, terkait jalur domisili nih Pak. Bagaimana ketentuan penggunaan kartu keluarga bagi wali yang ternyata menyertakan surat kuasa. Jadi ada kekhawatiran juga kan Pak, kalau misalnya pakai wali dan surat kuasa, padahal bisa dikatakan ini notabene bukan orang tua langsung. Gimana tuh Pak? Kalau secara regulasi atau penentuan itu boleh, tetapi ada tapinya, harus minimal 1 tahun itu dia ataupun anak tersebut di dalam kartu keluarga walinya. Jadi itu diperbolehkan dan terkait surat keterangan lain itu boleh juga dipersyaratkan untuk anak tersebut sebagai wali ataupun wali menjadi
anak tersebut ditampilkan dalam walinya seperti itu. Tetapi juga harus jelas juga misalnya di rapor anak-anak tersebut itu tertulis data walinya juga. Jadi berkesinambungan seperti itu. Jadi boleh diperbolehkan. Nah, untuk misalnya wali sebagai kuasa dari anak ini, apakah memang ada rentan waktu, misalnya tidak langsung serta-merta karena tanda kutip mentang-mentang mau pendaftaran, Iya, tiba-tiba betul. ada penguasaan wali bagi si anak calon murid baru ini, gimana mekanismenya Pak? Apakah ada batasan misalnya waktu untuk jadi wali, Iya. ataukah tidak? Yang penting memang surat kuasanya sudah ada, langsung bisa digunakan untuk mendaftar. Kalau batasan aturannya itu 1 tahun, minimal 1 tahun. Jadi anak tersebut sudah terdata di dalam kartu keluarga walinya itu minimal 1 tahun. Jadi bukan misalnya 3 bulan menjelang pendaftaran Iya. baru tiba-tiba data anak tersebut masuk di dalam data wali seperti itu. Jadi memang minimal 1 tahun. Nah itu dia, jadi memang tidak ada istilahnya mendadak anak Iya, ini betul. pindah kakak gitu ya Iya. Pak, kecuali kalau memang 1 tahun tadi. Baik-baik, nah ini mungkin juga bagi pemirsa kita saat ini penasaran sebenarnya. Berkaitan dengan informasi tabel batasan usia minimal. Karena kita lihat orang juga pengen anaknya cepat masuk sekolah, walaupun pada dasarnya usianya ternyata nggak sampai nih batas Betul. minimalnya. Dan mungkin ada juga yang bisa dikatakan agak telat gitu Pak, dan ternyata udah melampaui batas maksimal dari anak atau calon murid baru ini. Nah, untuk setiap jenjang STK, SD sampai SMP, itu mungkin bisa dijelaskan Pak tabel jenjang usianya. Kalau jenjang usia untuk PAUD itu di antara kita batasan tahun ini di angka 5 tahun sampai 6 tahun. Jadi kita coba membatasi 5 tahun sampai 6 tahun untuk di jenjang PAUD maupun TK. Kemudian untuk SD itu di umur minimal 5,6 tahun sampai 7 tahun. Jadi itu bisa sehingga memungkinkan untuk anak-anak kita masuk di jenjang rentan usia itu. Kemudian yang ketiga untuk di SMP dia maksimal masuk itu di umur 15 tahun. Oke. Ya, jadi maksimalnya umur di 15 tahun seperti itu. Nah, berarti memang ini ketika ada situasi atau usia anak di luar dari minimal dan maksimal ini, mungkin jalurnya ada lain lagi ya Pak? Ya, Oke, kita oke. punya jalur non formal seperti itu. Oke. Jadi dia sudah masuk di jenjang penyetaraan seperti itu. Oke, baik-baik Pak. Nah Pak, ini kalau bicara tentang jalur pendaftaran, kemudian berkaitan juga dengan zonasi, presentasi dan domisili, ini tentu ada pertanyaan juga nih dari warga Kota Makassar khususnya yang punya calon murid baru nanti yang pengen mendaftar. Berapa sih sebenarnya Pak jarak maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk juga pemerintah Kota Makassar, Disdik dalam hal ini berkaitan dengan penentuan jaraknya, zonasi berarti Pak ya. Lalu apakah penentuan jaraknya itu murni menggunakan Google Maps atau ada platform lain atau ada metode akurat lainnya? Kalau berdasarkan sistem kita buat, ya memang terkait batasan wilayah ini akan otomatis muncul pada saat calon siswa ataupun orang tua menetapkan wilayah maupun alamat yang bersangkutan. Jadi orang tua diberikan kewenangan untuk menitik koordinatkan terkait domisilinya, kemudian nanti secara sistem akan muncul sekolah-sekolah terdekat. Oke. Ya, sekolah-sekolah terdekat yang kemudian nanti dipilihlah oleh orang tua sekolah-sekolah yang diinginkan seperti itu. Jadi by system itu sudah otomatis dan Google Maps juga tetap kita tekankan, tetapi secara umum itu akan muncul otomatis pada saat yang bersangkutan mengkoordinatkan terkait dengan titik rumahnya, maka otomatis akan muncul sekolah terdekat di sekitaran situ. Termasuk juga ada beberapa sekolah swasta yang Oke. kita kerjasamakan. Jadi termasuk sekolah swasta ini menjadi muncul di titik Ya. itu sesuai dengan koordinat rumah masing-masing supaya memudahkan juga gitu ya Betul. Pak. Kalau misalnya ada alternatif lain. Ya, kita kan selain tidak sekolah negeri. menginginkan ada orang tua mungkin menginginkan di sekolah tertentu, tetapi pada dasarnya tingkat
satuan pendidikan itu bisa juga masuk di sekolah swasta. Gitu. Nah, sehingga ini istilahnya tidak boleh ada yang luput lah Betul. dari zona pendidikan anak gitu. Jadi dia punya zona, pendidikan juga punya zona dan Ya. menjangkau anak ini. Betul. Wah, ini menarik sekali karena tentunya akan membantu anak, utamanya orang tua murid yang paling repot nih Pak. Kalau musim pendaftaran kayak gini tuh untuk bisa melihat sekolah-sekolah mana saja yang masuk di zona rumahnya. Betul, Gitu. betul. Oke Pak, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya prosedur detail untuk pendaftaran melalui jalur non-domisili bagi calon siswa baru? Tapi sebelum saya ke sini mungkin baik itu jalur domisili dan non-domisili boleh dijelaskan dua-duanya Pak, biar warga Kota Makassar nih siap benar untuk menggunakan jalur yang mana yang cocok untuk kita gitu. Oke. Kalau jalur domisili tentu kita ketahui bersama bahwa itu berkaitan dengan alamat maupun radius alamat dari yang bersangkutan maupun calon siswa. Tetapi untuk jalur non domisili itu tentu ada beberapa item di dalam. Yang pertama itu terkait dengan afirmasi. Ini afirmasi bagi anak-anak kita yang mungkin kurang mampu ataupun disabilitas. Kemudian yang kedua jalurnya yaitu prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, dan ada juga jalur mutasi. Jadi mutasi ini diperuntukkan kalau misalnya ada orang tua yang pindah kerja, orang tuanya ke Kota Makassar, kemudian juga anaknya mau diikutkan, boleh melalui jalur mutasi tersebut. Tetapi ada jangka waktu tertentu yang dipersyaratkan seperti itu. Pak, ini saya mau detaili satu-satu boleh Pak ya? Boleh. Berkaitan jalur afirmasi, yaitu untuk murid yang dianggap kurang mampu, Ya. kemudian juga untuk disabilitas, seperti apa standar yang masuk ke dalam afirmasi ini? Tentu kalau kita lihat standarisasi, yang pertama jalur afirmasi itu harus terdata di DTSN. DTESN itu adalah baseline data bagi warga kita ataupun keluarga yang tidak mampu, dan ini diprioritaskan untuk desil 1 sampai desil 3, dan ini baseline datanya itu ada di Dinas Sosial. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Sosial. Demikian juga yang menjadi prioritas adalah yang disabilitas ini. Disabilitas juga itu memiliki scoring angka yang lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kalau ada anak-anak kita mungkin disabilitas dengan beberapa ragam disabilitas, itu menjadi prioritas bagi kita untuk dimasukkan dalam jalur afirmasi ini. Berarti memang sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar, TK, SD, dan SMP itu inklusi untuk salah satunya atau anak murid yang bisa dikategorikan disabilitas. Betul. Baik Pak. Itu dia, jadi semakin memudahkan lah ya warga Kota Makassar, orang tua calon-calon siswa ini untuk mendapatkan sekolah tadi, dan memang jalur non domisili ini menarik sekali untuk kita jejaki dengan situasi yang berbeda di setiap murid gitu. Kemudian untuk jalur prestasi, ini mungkin menarik juga Pak, prestasi yang seperti apa yang dimaksud, adakah kategorinya, adakah penilaian-penilaian sehingga anak ini bisa dimasukkan ke dalam kategori prestasi dan mereka layak untuk masuk ke sebuah sekolah yang didambakan. Kalau untuk jalur prestasi ada dua, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Kalau jalur prestasi akademik ini kita saat ini mengacu di hasil tes kompetensi akademik yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita. Kemudian juga mungkin nanti akan dikombin dengan nilai raport yang sudah ada, yaitu dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga untuk prestasi ada macam-macam, ada prestasi non akademik ini misalnya di bidang sains, di bidang tahfiz Al-Quran misalnya, di bidang olahraga. Ini juga menjadi prioritas kita di dalam hal mendorong anak-anak kita agar masuk di jalur prestasi seperti itu. Wah, ini kalau kita bilang tentunya mereka punya prestasi, apakah memang harus ditunjukkan prestasinya dalam bentuk apa? Kemudian apa yang harus ditunjukkan nih, disiapkan nih oleh calon murid baru, karena saat ini mungkin ada orang tua yang waduh udah bertanya-tanya nih, anak saya kan berprestasi, apa saja Pak nih dokumen yang harus saya siapkan? Misalnya sertifikatnya, piagam dan sebagainya, kemudian ditunjukkan seperti apa cara menunjukkannya. Kalau berdasarkan juknis yang kita buat, untuk yang berprestasi kita persyaratkan ada sertifikat,
tentu itu menjadi persyarat. Kemudian juga diperkuat lagi adalah SK penetapan juara. Jadi dan ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga lain yang secara resmi tercatat sebagai cabang tertentu di dalam baik itu olahraga maupun di non akademik seperti itu. Jangan sampai nanti dibikin-bikin ya makanya kita coba mengurangi celah yang terjadi karena kadang-kadang kami beberapa waktu yang lalu di pengalaman di tahun-tahun sebelumnya kami temukan ada yang tiba-tiba dapat sertifikat olahraga yang kemudian notabene itu diprotes sama orang-orang karena yang bersangkutan sebenarnya tidak berprestasi di bidang itu. Oh benar, jadi ada kasus Pak? Ada, makanya harus dilengkapi SK penetapan dari cabang olahraga tertentu tersebut. Ya, itu untuk memperkuat. Jadi ini untuk memperkuat dan meminimalisir terjadinya kebodongan dokumen. Betul. Baik Pak. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan mutasi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana persyaratan atau situasi seperti apa sih yang dimaksud dengan jalur mutasi ini sehingga calon murid bisa menggunakan jalur itu. Kalau mutasi sebenarnya adalah kemudahan bagi orang tua yang misalnya ada anggota TNI ataupun ada anggota Polri ataupun dari BUMN maupun swasta yang kemudian tiba-tiba mendapatkan penugasan nih masuk ke Kota Makassar sementara keluarganya ataupun anaknya masih di daerah asal misalnya. Maka secara aturan itu diperbolehkan untuk memiliki proporsi tersendiri dalam hal jalur mutasi ini. Jadi ada jangka waktu yang diberikan kurang lebih 6 bulan. Jadi misalnya anaknya ataupun orang tuanya pindah ke Makassar itu sudah 6 bulan ataupun minimal 6 bulan, maka itu boleh yang bersangkutan anaknya masuk persyarat sebagai jalur mutasi seperti itu. Jadi ini kemudahan yang kita berikan kepada semua masyarakat, baik itu swasta maupun pegawai negeri yang ingin memasukkan anaknya di jalur seperti itu, di jalur mutasi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Pak, untuk pendaftaran melalui jalur non-domisili, apakah proses seleksinya ini memang otomatis digolongkan ke dalam kategori prestasi non-akademik, mengingat memang ini tadi ada 2 jalur itu, apakah ada otomatis seperti itu? Tidak otomatis, karena setiap jalur memiliki persyaratan yang berbeda. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa misalnya untuk prestasi tentu harus memiliki sertifikat, kemudian SK penetapan dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya mutasi tentu harus ada minimal mempersiapkan SK perpindahan orang tuanya. Misalnya harus disiapkan bukti bahwa memang orang tuanya mutasinya masuk di Makassar misalnya kerja itu dari 3 bulan yang lalu, sehingga itu potensi untuk mengikutkan anaknya untuk masuk jalur mutasi itu. Oke, kalau misalnya baru rencana nih, tapi sudah ada SK penetapan dan nanti 3 bulan lagi baru pindah misalnya ke Makassar, ini tetap diakomodasi kah? Selama ada bukti yang menguatkan, tentu kita harus akomodir. Oke, jadi baik itu anak aparat ya, pegawai negara maupun juga swasta Pak ya. Ini ini perlu ditegaskan supaya jangan khawatir nih bagi orang tua yang pekerja swasta yang ternyata juga harus tanda kutip mutasi juga nih, pindah ke cabang yang ada di Makassar. Cabang di Makassar boleh. Iya, soalnya teman saya juga ada yang pernah di Papua Pak dan akhirnya dipindahkan di cabang Makassar. Jadi memungkinkan saja pekerja swasta mengalami hal itu. SK-nya itu belum cukup 6 bulan. Kalau 1 tahun mungkin sudah tidak. Harusnya dari awal pindah. Dari awal sudah disiapkan. Di Makassar gitu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, kalau anak tidak punya prestasi akademik misalnya, juga tidak punya prestasi non akademik, olahraga dan seterusnya, tidak punya kartu KIP juga. Aduh ini pusing juga nih Pak. Lalu lokasi rumahnya juga cukup jauh dari sekolah yang sudah dizonasi tadi. Nah, jalur mana nih yang paling tepat untuk situasi yang sangat signifikan ini? Seperti saya sampaikan tadi bahwa pada saat mendaftar tentu akan muncul sekolah-sekolah terdekat, khususnya di jalur domisili ini. Nah, kita juga bekerja sama dengan tentu swasta. Sekolah swasta sudah ada beberapa yang konfirmasi ke kami dan itu komitmen tidak berbayar ataupun gratis sifatnya. Nah, ini juga memudahkan dan kita berharap bahwa
anak-anak kita ya meskipun dengan kategori itu jauh, kemudian juga tidak memiliki prestasi, kemudian juga tidak memiliki kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin tetap bersekolah meskipun itu di sekolah-sekolah swasta yang mungkin ada di sekitaran domisilinya. Jadi tidak wajib ada di sekolah negeri, tapi paling tidak ruang itu akan tetap muncul pada saat pendaftaran nanti sekolah-sekolah terdekat di sekitaran situ. Oke, jadi tetap ada peluang tentunya salah satunya tadi mengambil jalur sekolah-sekolah swasta yang tentunya insya Allah tidak kalah ininya juga ya, kompatibel juga untuk disekolahkan anak di situ. Dan intinya sebenarnya sekolah swasta kemarin yang bekerja sama dengan kami itu berkomitmen gratis. Oke, Jadi itu tidak dia yang usah terpenting. khawatir seperti ini. Jadi sama saja. Sama saja. Sama saja. Oke Pak, kalau begitu berkaitan dengan prosedur pendaftaran dan teknis aplikasi nih. Nah, untuk pengambilan formulir pendaftaran, apakah seluruh prosesnya nih Pak dialihkan secara daring melalui aplikasi? Apalagi kita kenal sekarang ada aplikasi Lontara Plus yang tentunya memudahkan warga. Nah, ataukah orang tua calon siswa masih tetap perlu datang langsung ke sekolah tujuan tempat di mana anak ini didaftarkan? Oh, kalau terkait tersebut sekarang semuanya online, daring. Prosesnya bisa diikuti pada saat ini, misalnya pada saat simulasi sudah boleh diuji cobakan kepada orang tua maupun anak kita yang ingin masuk di jenjang sekolah tertentu. Tetapi untuk lokasi-lokasi tertentu seperti di kepulauan itu kita masih sifatnya offline. Jadi boleh langsung ke sekolah bersangkutan, khususnya di Kecamatan Sangkaran. Ya. Jadi terkait dengan sarana dan prasarana mungkin belum maksimal, jadi kita masih memberikan kebijaksanaan terkait di wilayah kepulauan tersebut. Jadi semuanya memang lewat daring. Betul. Bagaimana kalau misalnya ada kendala-kendala, mungkin ini simulasi sudah mulai merasakan ada kendala, apalagi jaringan lagi sibuk-sibuknya. Apa tindakan teknis yang bisa diambil atau bisa dilakukan juga oleh orang tua? Kalau terkait dengan menemukan kendala pada saat proses, saat ini mungkin setelah kegiatan ini kami akan memberikan semacam link untuk Google Form terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh orang tua maupun siswa, dan kita berharap jumlah yang ikut simulasi itu supaya lebih banyak agar kita bisa mengetahui traffic yang terjadi sehingga bisa kita meminimal terkait dengan kendala-kendala yang akan kita hadapi pada saat pendaftaran di tanggal 2 Mei nanti. Jadi inilah fungsi dari simulasi hari ini sampai tanggal 14 besok berarti Pak ya, supaya ketika kita menemukan kendala langsung bisa jadi bahan evaluasi di Google Form yang sudah akan disiapkan oleh Disdik. Baik, ini menarik sekali. Dan secara teknis ada pertanyaan yang mungkin ini sangat spesifik sekali. Bagaimana kalau siswa ini sudah didaftarkan oleh orang tuanya lewat virtual begitu, tapi ternyata nih Pak salah tulis nama. Atau ada data yang salah ditulis, apakah akunnya dihapus dulu terus dibikin baru untuk mengakuratkan data yang salah tadi, atau bagaimana langkah yang harus diambil oleh orang tua? Kalau hal tersebut terjadi, boleh langsung menghubungi di admin kami di Dinas Pendidikan maupun di Diskominfo terkait hal tersebut, bisa dikonfirmasi terkait kesalahan-kesalahan yang terjadi, nanti akan dipandu untuk melakukan perbaikan-perbaikan data yang akan diperbaiki. Tetapi sebisa mungkin mulai saat ini untuk lebih teliti agar hal-hal tersebut tentu akan berdampak pada waktu pendaftaran, karena kita akan mulai di tanggal 2 Juni nanti sampai tanggal 4 untuk jalur non domisili, kemudian di tanggal 6 sampai tanggal 9 itu di jalur domisili semua jenjang. Nah, kita berharap di waktu yang sangat sempit, tanggal 2 sampai tanggal 4 kan cuma 3 hari. Itu kalau bisa kendala-kendala yang berkaitan secara teknis itu tidak terjadi. Iya. Berarti orang tua benar-benar harus teliti. Betul, ya. Sebelum dia submit harus memeriksa baik-baik data anak akurat atau masih ada yang keliru. Betul. Nah, ini menjadi pelajaran dan tentunya di simulasi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita melewati fase-fase yang krusial ini. Baik Pak, kalau tadi kan disebutkan boleh menghubungi nomor kontak gitu Pak. Ini bisa mungkin disampaikan atau nanti kita
Nanti disampaikan pada saat setelah kegiatan hari ini. Baik, Kami baik. sudah siapkan. Iya, udah disiapkan semuanya dan selalu bisa diupdate juga di Betul. berbagai platform media sosial Ya. dari Disdik ya Pak. Ya. Baik Pak, ini untuk pengambilan formulir pendaftaran, apakah seluruh prosesnya, mohon maaf maksud saya kalau kita membutuhkan panduan lebih lanjut tentang proses pendaftaran, ini mungkin ada orang tua murid yang masih kurang lengkap nih informasinya, masih kurang utuh. Nah, apa tersedia nomor kontak atau pusat bantuan yang bisa dihubungi? Kalau hal tersebut setelah ini kami akan share buku panduan. Oke. Jadi buku panduan itu setiap jenjang kita sudah siapkan. Jadi nanti orang tua maupun siswa bisa secara detail melihat apa-apa saja yang harus dilakukan, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kemudian itu secara jelas tergambar dalam buku panduan nanti yang akan kami share kepada pemirsa nanti. Oke, jadi dinantikan buku panduannya. Tadi saya juga sudah sempat lihat Ya. linknya. Nanti dia akan dibagi juga tentunya di media sosial dari Ya, Disdik betul. juga akan di-share Pak ya. Di Ya, situ betul. utuh semua bagaimana buku panduannya supaya warga tidak bingung-bingung lagi. Jadi Betul, informasinya utuh, komprehensif. Ya. Nah, ini tentunya ada pertanyaan langsung dari sosial media tempat kita saat ini live. Dan tentunya kita menantikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih greget lagi Pak dari pertanyaan saya tadi. Seperti apa kita nantikan dan tentunya setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi dengan pertanyaan Anda. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Disdik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Disdik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Disdik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran,
bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Distrik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui situs resmi SPMB Kota Makassar yang juga bisa kamu akses melalui aplikasi Lontara Plus. Dengan sistem full online, orang tua dan murid bisa lihat info lengkapnya, mulai dari tata cara dan syarat pendaftaran, update jadwal, alur dan jalur pendaftaran, bisa cek daftar lokasi sekolah, sampai bisa lihat langsung hasil pengumuman penerimaan murid secara transparan. Untuk informasi lebih lanjut, cek akun sosial media Distrik Kota Makassar ya. Semangat dan selamat mengikuti SPMB 2026. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini, seluruh proses informasi Dan kita akan membacakan pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk lewat live YouTube kita ini. Ini pertanyaan pertama Pak dari @amastana8876. Pertanyaannya, untuk jalur SD online apa offline? Kalau jalur SD sifatnya online, semua online, tahapan-tahapannya itu bisa nanti diakses melalui website SPMB online Disdik Kota Makassar yang tentu terintegrasi dengan Lontara Plus. Berarti ini udah include juga dengan jawaban dari pertanyaan Hidayah OB2KM. Cara daftar online-nya kayak bagaimana dan itu tinggal masuk dulu, nanti dilihat alurnya seperti apa, ikutin aja Pak ya. Jadi begitu nanti masuk di website, nanti pilih jalur ataupun nanti ada arahan mau buat akun ataupun registrasi, semuanya diikuti alurnya agar memudahkan kita ataupun orang tua dalam rangka pendaftaran seperti itu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan juga dari @ferawati4181, katanya kapan pendaftarannya dibuka? Oke, kalau pendaftaran sesuai jadwal yang kita buat yaitu tanggal 2 Juni sampai tanggal 4 Juni untuk jalur non domisili. Ya, itu non domisili itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi. Untuk jalur domisilinya kita akan buka di tanggal 6 Juni sampai 9 Juni. Jadi domisilinya itu kita 13 Juni. Itu kita buka di tanggal segitu. Oke, itu tadi sekalian sudah menjawab pertanyaan dari Nurlia F3L. Kalau jalur afirmasi kapan pendaftarannya? Jadi lebih duluan afirmasi Pak ya, atau non domisili, baru setelah itu jalur afirmasi. Baik Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan Pak, anak saya peringkat 1 di TK, tapi tidak ada tulisan peringkatnya Pak. Bisa pakai jalur prestasi kah karena kakak luar Makassar? Itu dia, gimana tuh Pak? Kalau terkait dengan untuk TK, itu sebenarnya kita tidak mempersyaratkan prestasi. Jadi memang masuk langsung ke dalam masing-masing satuan pendidikan yang akan dituju. Tetapi karena yang bersangkutan kakak luar Makassar, maka kita tidak mempersyaratkan kakak di luar Makassar, jadi prioritas itu kartu keluarga di dalam Kota Makassar, kecuali jalur mutasi tadi, seperti itu. Nah, kita juga berharap terkait dengan nanti kalau misalnya ada beberapa orang tua yang mungkin tidak paham terkait dengan tata cara pengisian, pendaftaran online, itu boleh langsung ke satuan pendidikan masing-masing untuk dipandu ataupun nanti diajari terkait nanti metode-metode pendaftarannya seperti apa. Jadi boleh langsung, kami sudah menyiapkan helpdesk di masing-masing satuan, baik itu di jenjang TK maupun PAUD, kemudian juga di jenjang SD maupun
SMP negeri tentunya. Jadi ini sebenarnya memudahkan sekali kan ada help desk yang langsung Ya. offline bisa konsultasi di sana, Betul. bahkan bisa diarahkan begitu Ya, Pak ya. betul. Pak, ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik dari @anugerah Febrianto 4486. Katanya bagaimana mengurangi atau meniadakan jatah tanda kutip kuota yang tidak jelas, jatah guru, jatah sekolah dan lain-lain. Ada nggak sih Pak seperti itu dan gimana mengatasinya? Kalau terkait dengan proporsi, tentu kita ikuti regulasi bahwa masing-masing satuan pendidikan memiliki rombongan belajar. Jadi rombongan belajar itu ditentukan berdasarkan pendataan, kemudian pemetaan rombongan belajar, di mana untuk rombongan belajar itu di jenjang SD itu maksimal 28 orang. Kemudian di jenjang SMP maksimal 32 orang, dan di jenjang PAUD itu maksimal 18 orang ataupun sampai 20 orang. Sehingga terkait dengan jatah menjatah itu saya rasa kita maksimalkan sesuai regulasi. Iya, berarti harus sesuai regulasi dan tentunya ini kuotanya ditotalitaskan sesuai dengan aturan. Betul. Begitu Pak, ini ada pertanyaan, ini mungkin nggak apa-apa kita ulas sedikit karena pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab tadi, tapi mungkin ini bikin daripada penasaran. Dari @ayu Wulandari 9304, pertanyaannya jalur SD Pak, yang tidak cukup umur bagaimana? Nah, yang tidak cukup umur sebisa mungkin untuk batas minimal jenjang SD itu adalah umur 5 tahun 6 bulan baru bisa masuk di SMP ataupun di jenjang SD, tetapi dengan pengecualian ataupun dengan persyaratan tertentu, yaitu memiliki rekomendasi dari dokter spesialis tentunya terkait kecakapan yang bersangkutan sudah layak memang masuk di jenjang SD, ataupun terkait memiliki rekomendasi dari Dewan Guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi ada batas minimal untuk anak kita yang mau masuk SD itu adalah di jenjang di umur 5 tahun 6 bulan seperti itu. Jadi 5 tahun 6 bulan itu terhitung mulai di tanggal 2 Juni nanti. Jadi kalau sudah anak kita sudah masuk di bulan Juni nanti tahun 2026 ini sudah masuk di umur 5 tahun 6 bulan, maka itu sudah bisa memasuk di dalam standar minimal untuk masuk di jenjang SD seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah umur tadi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Betul. Kalau belum memenuhi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Untuk kebaikan anak juga ya Pak ya. Karena ini terkait dengan psikologi anak kita. Iya, terkait. Takutnya dipaksakan akan berdampak pada psikologi anak tersebut. Iya, malah saya pernah mendengar dampak salah satunya adalah anak-anak bisa trauma sekolah. Iya betul. Kalau itu tidak sesuai dengan kesiapan sekolah anak. Betul. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang juga tidak kalah menggelitiknya berkaitan dengan kendala teknis ya. Katanya pakai HP sendiri lalut Kikodong. Nah itu gimana Pak? Mungkin ada tips and trick yang bisa disampaikan supaya tidak terjebak pada kelalotan jaringannya internet. Kalau hal tersebut mungkin bisa kerjasama dengan satuan pendidikan atau sekolah, ada wifi gratis. Kemudian juga saya rasa Diskominfo sudah menyiapkan titik-titik spot-spot gratis mungkin di setiap kelurahan ataupun di setiap wilayah tertentu, dan mungkin bisa diakses oleh masyarakat kita. Dan di pemerintah kelurahan saya rasa dengan senang hati akan membantu tentunya. Kalau misalnya ada warganya mungkin yang agak kesulitan mendaftar ataupun tidak ada kuota, itu boleh di satuan pendidikan maupun di wilayah-wilayah pemerintahan terkait. Ya. Nah Pak, ini dari Samsiah Cia, pertanyaannya ini ada 3 anaknya masuk di sekolah, ini beda-beda jenjang, TK, SD, SMP. Nah pertanyaannya apakah waktunya sama semua untuk waktu pendaftarannya? Kalau untuk hal tersebut tentu ada perbedaan, di mana untuk jenjang PAUD misalnya, kemudian SD maupun SMP itu adalah di bawah kewenangan pemerintah Kota Makassar. Nah ini dibuka mulai pendaftarannya bersamaan untuk jalur non domisili di tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni nanti. Tetapi untuk di jenjang SMA itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Dan saya rasa saat ini mungkin sementara berproses juga, bisa dicek nanti barangkali di informasinya di masing-masing dinas pendidikan. Ini ada harapan Pak atau permintaan boleh di-share link simulasi
Apakah ada link simulasi dan bisa dicek di mana Pak? Kalau link simulasi boleh dibuka di website langsung, website SPMB Kota Makassar, itu langsung muncul, bisa langsung login ataupun buat akun, daftar dan lain sebagainya, tentu itu sudah bisa dibuka. Dan terbuka dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Jadi kita coba simulasi ini kita buka selama 4 hari, mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 itu di jam 8 pagi sampai jam 16 sore, seperti itu. Ya. Ini Pak masih berkaitan dengan pendaftaran. Cara pendaftaran yang ada di pertanyaan rekan-rekan atau warga yang live YouTube kita ini kayak ini Pak, dari Kiki Yirkinesia, ini unik-unik banget namanya. Kalau kakak di luar kota Makassar, cara daftar untuk anak masuk SMP melalui jalur apa ya Pak? Ini berarti posisinya masih di luar Makassar Pak, gimana dong? Kalau secara aturan tentu tidak bisa diakomodir, tetapi ada pengecualian tertentu, yaitu kartu keluarga ataupun kakak yang ada berdomisili di sekitaran perbatasan. Jadi ada jatah khusus memang yang disiapkan, misalnya di perbatasan Goa dan Makassar, ada sekolah SMP yang di dekat perbatasan tetapi masuk wilayah Kota Makassar, maka ada kuota khusus yang diberikan kepada warga sekitar, yang warga Goa misalnya yang ada di sekitaran situ. Tetapi proporsinya kurang lebih 5%. Oke, berarti jadi itu dibuka seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata posisinya memang perbatasan ini, ya alhamdulillahnya ada. Ada porsinya, walaupun porsinya tidak besar karena memang tentunya menyesuaikan juga dengan jumlah yang memungkinkan ditampung, dan berarti memang ketika perbatasan ini memang di faktanya kondisinya seperti itu, ya udah dipakai jalur itu. Mudah-mudahan lolos. Pak, ini ada pertanyaan berkaitan dengan link pendaftarannya di mana, boleh disampaikan Pak? Nanti ditampilkan barangkali teman-teman bisa diakses langsung di website yang ada. Ini sudah tampil, langsung mendaftar saja, ikut simulasi supaya tahu prosesnya, tahu tahapannya, sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak gagap lagi seperti itu. Nah, ini juga bagian dari upaya kita untuk mewujudkan SPMB yang akuntabel, terbuka secara umum dan berkeadilan. Menarik sekali karena umum, berkeadilan, dan tentunya efektif, mudah juga untuk diakses. Nanti kalau misalnya mau lihat, tentunya bisa di Lontara Plus, aplikasi Lontara Plus kita, yang tentunya ini memudahkan kita juga semakin mengenali layanan satu ini. Dan tadi SPMB Makassar. Nah, ini pertanyaan ini juga ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan SMA ini Pak. SMA jalur domisili gimana? Kalau SMA itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, tetapi paling tidak informasi-informasi terkait dengan jalur pendaftaran, saya rasa itu sudah tersebar luas di platform-platform, baik itu di sekolah-sekolah tujuan SMA yang bersangkutan. Jadi boleh dicari, boleh di googling informasi-informasi tersebut. Nah, kalau pertanyaannya di sini ada juga berkaitan simulasi hari ini. Jadi simulasi hari ini sampai besok, katanya simulasinya mulai jam berapa dan berakhir jam berapa? Ya, dimulai jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore. Jadi boleh diakses, ikut simulasi di jam-jam tersebut. Baik Pak, ini berikutnya Pak, pendaftaran lewat online pakai, jadi sama sih tadi ini pertanyaan masih seputar itu, tidak apa-apa Pak kita jawab ulang karena ini mungkin mewakili banyak pertanyaan karena memang berkaitan dengan itu. Jalur atau cara pendaftarannya Pak gimana, secara online seperti apa? Ya, kalau secara online masuk kemudian di website yang kita sudah tentukan di SPMB online Kota Makassar, kemudian membuat akun, kemudian juga nanti ada pilihan apakah yang bersangkutan mau masuk di jenjang SD atau PAUD atau SMP, kemudian nanti akan dimasukkan data-data proporsi yang akan dipilih, apakah dia ingin masuk di jalur mutasi kah, atau jalur afirmasi kah, atau jalur prestasi, atau nanti masuk di jalur domisili. Jadi nanti ada pilihan-pilihan yang akan muncul, kemudian nanti teman-teman sekalian itu bisa langsung mengakses persyaratan-persyaratan dan sebisa mungkin itu disiapkan dari sekarang supaya nanti memudahkan pada saat launching resmi
pendaftaran dibuka. Iya, karena waktunya hanya 3 hari ya Pak. Iya, betul. Jadi benar-benar dimanfaatkan baik-baik simulasi yang ada 2 hari ini. Ya. Pak, ini ada pertanyaan berkaitan dengan berapa jarak rumah dengan sekolah ini dari Vilawati. Ya, kalau terkait jarak, tentu kita memakai radius. Jadi radius itu nanti akan muncul secara otomatis pada saat pendaftaran, teman-teman sekalian akan muncul begitu ditentukan ataupun ditentukan koordinat rumahnya yang bersangkutan ataupun calon siswa, maka tentu akan muncul secara otomatis sekolah-sekolah terdekat dari situ. Nah ini tinggal kita pilih sekolah mana yang akan kita tuju. Ini juga akan memudahkan bagi siswa-siswa yang lain tentu dengan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan maupun masuk di dalam salah satu satuan pendidikan baik itu SD dan SMP maupun PAUD seperti itu. Ini ada yang memberikan pernyataan ya berkaitan dengan ketika ingin tahu bagaimana informasi tanggal dan sebagainya, ini langsung ke IG-nya katanya Disdik. Ya, itu kan sudah dijawab. Ya, ke akun Instagram Dinas Ya. Pendidikan Kota Makassar. Ini sangat membantu tentunya update-update informasi terkait dengan SPMB, termasuk juga simulasi yang dilaksanakan mulai hari ini sampai besok. Betul. Baik Pak, kita coba cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili banyak pertanyaan lainnya yang ada di sini. Coba saya lihat dari Ahmad Yunus D9K, bagaimana Pak daftarnya anak saya? Bisakah saya daftar di luar kota Makassar? Kalau kakaknya di luar kota Makassar, tentu itu tidak bisa, tapi harus sesuai dengan regulasi apakah yang bersangkutan itu masuk di jalur mutasi atau jalurnya ada di perbatasan. Cuma itu dua opsi yang ada saat ini. Jadi ini kita mengacu di regulasi terkait dengan pedoman pelaksanaan SPMB yang ada di Kemendikdas seperti itu. Baik Pak, ini tentunya kita harapkan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari warga Kota Makassar khususnya yang anaknya bakalan didaftarkan juga untuk masuk jenjang TK, SD, SMP. Dan untuk kebingungan-kebingungan yang masih ada, kita langsung aja lihat seperti apa bridging dari kanal atau layanan aduan yang bisa dimanfaatkan warga Kota Makassar supaya bisa mendapatkan bantuan ketika ada yang ingin ditanyakan atau untuk mempermudah Anda mengikuti SPMB 2026 ini. Ini dia disebutkan di sini apabila terdapat kendala teknis, ini dapat dilaporkan melalui formulir yang tertera pada QR Code maupun kontak tim Disdik Kota Makassar di nomor 0811 400 135. Jadi pemirsa yang sudah bergabung di live kita, live YouTube kita, boleh banget untuk di screen cepat ya si barcode QR code ini karena bisa dijadikan jalan kita menanyakan atau menyampaikan aduan-aduan yang tentunya nantinya diharapkan bisa menjadi solusi bagi warga Kota Makassar. Baik, itu dia, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di sini, baik itu pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Disdik sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini, dan tentunya juga bagi warga Kota Makassar yang saat ini udah mulai semangat-semangatnya melaksanakan yang namanya simulasi hari ini Pak. Baik, kita nggak apa-apa langsung ke pertanyaan lagi di live YouTube kita Pak. Ini soalnya banyak banget Pak ternyata pertanyaan, walaupun diulang-ulang juga pertanyaannya nggak apa-apa, mungkin baru masuk ya. Tadi tidak sempat menyimak kita dari awal perbincangan kita hari ini sampai sekarang. Jadi saya mau mencari pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili banyak penanya yang lain. Kapan pendaftaran kalau mau masuk SMP ya ini? Mudah-mudahan tidak salah mengetik ini. Kapan pendaftarannya, berarti jadwalnya Pak? Ya. Bisa diulang lagi Pak? Kalau jadwal terkait pelaksanaan untuk pendaftaran, secara resmi kita akan buka di tanggal 2 sampai 4 Juni untuk jalur non-domisili, semua jenjang. Jadi baik itu bersamaan antara PAUD, TK, kemudian SMP maupun SD di tanggal segitu. Kemudian untuk pelaksanaan jalur domisili
itu akan kita laksanakan di tanggal 9 sampai tanggal 13 Juni. Jadi ada waktu yang lebih panjang kita persiapkan untuk jalur domisili agar lebih memudahkan anak-anak kita. Jadi secara jadwal bahwa untuk pendaftaran untuk di jalur domisili itu kita mulai di tanggal 9 sampai 13. Nanti ada beberapa proses tentunya sampai ke pengumuman, sampai ke pendaftaran ulang seperti itu. Nah, ini kita coba lihat pertanyaan lainnya. Katanya saya mau daftar anak saya di SMP 13 Makassar. Apakah pendaftaran bisa di luar kota Makassar? Nah, ini bisa diulang lagi Pak, seperti apa penjelasannya? Karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan kalau di luar dari kota Makassar, tapi mungkin dia merasa bahwa paling dekat atau gimana gitu. Silakan Pak. Kalau domisili di luar Makassar tentu ini akan menjadi tidak akan menjadi prioritas tentunya, kecuali memiliki dua jalur tadi, yaitu jalur mutasi maupun jalur yang berada di perbatasan. Jadi kita secara umum memprioritaskan terkait dengan warga Kota Makassar ataupun anak-anak kita yang berdomisili di Makassar untuk masuk di satuan pendidikan negeri di Kota Makassar. Dan Pak, ini ada pertanyaan berkaitan dengan nomor NISN yang tidak ditemukan. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau nomor induk siswa nasional atau NISN itu boleh nanti dikonfirmasi ke satuan pendidikan masing-masing di mana anak yang bersangkutan bersekolah, nanti akan dibantu oleh operator supaya bisa nanti aktif maupun ditemukan NISN-nya seperti itu. Nah, baik, jadi ini tentunya menjadi jawaban yang mudah-mudahan bisa tergambar seperti apa jalur yang dilakukan. Karena ini ada juga pertanyaan Pak dari Yunita Fahrul. Bagaimana kalau anaknya tidak TK katanya Pak? Tidak TK, apakah bisa masuk SD? Karena disebutkan banyak yang bilang tidak diterima masuk SD kalau anaknya tidak TK dulu. Secara aturan itu boleh, jadi tanpa TK, tanpa memiliki ijazah TK, itu boleh langsung masuk daftar di SD dan cukup menyiapkan persyaratan-persyaratan yang nanti disiapkan, apakah itu akte kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya. Nanti akan di dalam aplikasi maupun di website yang kita tentukan akan diarahkan langsung untuk membuat akun. Kemudian nanti akan divalidasi sesuai dengan domisili yang bersangkutan. Jadi secara umum tidak ada aturan yang mewajibkan dalam tanda kutip ya bahwa anak-anak kita yang ingin masuk di SD harus memiliki ijazah TK. Itu diperbolehkan. Tetapi ke depan tidak menutup kemungkinan karena saat ini pemerintah pusat sudah mencanangkan wajib belajar 13 tahun di pendidikan dasar. Jadi kemungkinan besar akan diwajibkan ke depannya kewajiban bagi anak-anak kita yang ada di Kota Makassar umur jenjang PAUD itu harus bersekolah 1 tahun seperti itu. Tapi untuk sekarang itu tidak diwajibkan. Baik, Pak, ini ada pertanyaan yang update karena sepertinya lagi melakukan simulasi pendaftaran hari ini dari @afimafasya4778. Disebutkan sudah bisa simulasi di SPMB ya, berarti di websitenya Pak ya. Di SPMB sudah dilakukan, sudah dicoba katanya, tapi pas sudah dicoba masuk menggunakan username-nya invalid, terus seperti apa kalau kondisinya seperti itu? Nanti boleh diadukan melalui kendala-kendala aduan, yang saat ini supaya kita bisa berikan jawaban terkait dengan kendala yang didapatkan oleh teman-teman maupun anak-anak kita yang sedang mengikuti simulasi. Karena ini benar-benar permasalahan teknis Ya, begitu teknis, Pak ya. betul. Jadi tentunya nanti bakalan diakomodir pemirsa ya lewat kanal aduan di QR code yang sudah tertera di layar, dan tentunya bisa juga menghubungi nomor kontak tim Disdik Makassar di 0811 400 135. Saya ulang 0811 400 135. Nanti apapun kendala teknis yang dihadapi dalam proses simulasi ini termasuk juga tadi invalid itu Pak ya,
bisa menanyakan seperti apa solusinya atau apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya berjalan lancar simulasi hari ini. Karena apalagi hari ini kan hari pertama nih simulasi, mungkin lagi semangat-semangatnya semua dan besok masih ada simulasi, jadi jangan khawatir, 2 hari ini dimanfaatkan betul untuk melakukan simulasi. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan dari Ruyai Dusu. Mohon maaf ya kalau salah menyebutkan nama Anda. Bagaimana kalau mendaftar di jalur non domisili terus tidak lulus? Apakah bisa mendaftar di jalur domisili? Boleh, boleh. Jadi boleh diperbolehkan tentu memilih jalur, makanya ada tahapan yang berbeda. Jadi tahapan berbeda itu kita lebih dahulukan jalur non domisili supaya nanti pada saat pelaksanaan itu bisa diakses langsung, teralihkan langsung ke jalur domisili yang bersangkutan. Seperti itu. Pak, ini ada pertanyaan juga masih berkaitan dengan pendaftaran yang tidak lulus. Kalau sudah mendaftar di Dinas Pendidikan Agama tapi tidak lulus, apakah masih bisa diberikan kesempatan mendaftar di sekolah-sekolah negeri? Boleh Pak, jadi diperbolehkan silakan karena akun kita ataupun simulasi tetap kita laksanakan tentu dengan membuat akun yang berbeda tentunya karena kita memiliki sistem penerimaan murid baru yang berbeda juga dengan institusi yang lain seperti itu. Pertanyaan berikutnya Pak, ini katanya bisakah memilih lebih dari satu sekolah? Ya boleh, jadi nanti pada saat pendaftaran setelah menetapkan wilayah tempat tinggal, maka akan muncul radius sekolah terdekat. Jadi boleh dipilih mana yang ada di dalam radius itu, tetapi untuk yang domisili tentunya harus memilih di dalam jalur itu. Tapi kalau untuk yang lain tentu harus melalui jalur prestasi ataupun jalur non akademik maupun jalur akademik ataupun jalur non domisili seperti itu. Oke, Pak, ini karena banyak sekali pertanyaan kembali ya berkaitan dengan kapan pendaftarannya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Pak, jadwal pendaftarannya ini disimak baik-baik pemirsa supaya benar-benar bisa dicatat dan bersiap untuk mendaftarkan, termasuk juga simulasi hari ini dan besok. Silakan Pak. Ya, untuk jalur pendaftaran kita mulai nanti khusus untuk jalur non domisili itu di tanggal 2 Juni sampai tanggal 4 Juni. Nah setelah itu di tanggal 5 Juni itu adalah langsung pengumuman jalur non domisili untuk TK, SD dan SMP. Jadi di tanggal 2 sampai 4 ini semua jenjang membuka formasi terkait dengan jalur non domisili. Kemudian untuk pendaftaran domisili kita akan mulai di tanggal 9 sampai tanggal 13 Juni. Jadi pendaftaran untuk jalur domisili untuk semua jenjang baik itu TK, SD dan SMP kita akan mulai di tanggal 9 sampai tanggal 13 Juni seperti itu. Oke, ini salut juga untuk warga yang sudah melakukan simulasi hari ini benar-benar melaksanakan Pak karena ada feedback langsung nih. Ini luar biasa ya responsnya semua. Walaupun ada kendala tapi tidak apa-apa kita ungkapkan supaya menjadi evaluasi bagi tim nantinya berkaitan dengan katanya sudah coba di website dan juga di aplikasi tapi ketika input NISN tidak terdaftar. Oke. Begitu. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali berkaitan dengan NISN-nya Pak seperti apa? Oke, nanti terkait dengan hal tersebut nanti boleh disampaikan melalui kanal aduan seperti apa metodenya. Mungkin NISN-nya itu belum aktif ataupun butuh validasi dari Dukcapil maupun data Dapodi kita di Dinas Pendidikan. Tapi paling tidak secara teknis nanti boleh di-capture saja masalahnya, kemudian nanti langsung dikirim di kanal aduan yang kita telah siapkan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Mika TV 2049. Mohon izin Pak, katanya kakak saya dipangkep gitu ya di daerah tetangga, tapi saya sudah urus keterangan domisili di RT RW setempat. Jadi nanti apa bisa daftar jalur domisili karena berencana akan mendaftar SD anak di dekat rumah. Berarti yang di Makassar. Ya. Gimana tuh Pak? Kalau jalur itu tentu agak sulit kita laksanakan. Kenapa? Karena memang persyaratan utama yang kita tekankan adalah
kartu keluarga yang berdomisili di Makassar. Nah, boleh mempersyaratkan terkait dengan surat keterangan domisili dan lain-lain sebagainya, tetapi ada situasi tertentu. Secara aturan misalnya ada bencana ataupun ada kendala-kendala teknis yang lain, tetapi secara umum di regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen bahwa terkait untuk kartu keluarga yang di luar wilayah Kota Makassar itu tidak boleh mendaftar di Kota Makassar kecuali ada mutasi misalnya ataupun yang ada di perbatasan seperti itu. Oke, mudah-mudahan Dan itu terjawab. mutasi ini ada jangka waktu tertentu seperti itu. Ya. Jangka waktunya tadi 6 bulan ya 6 Pak bulan, ya? ya. 6 bulan. Baik, ini ada pertanyaan, kalau desilnya 6, desil 6, tapi memiliki kartu KIP saat SD, apakah bisa masuk jalur afirmasi dengan kartu KIP tersebut? Terkait dengan pelaksanaan untuk jalur afirmasi, secara aturan kita sepakat bahwa yang kita akomodir adalah yang terdata di desil 1 sampai 3. Tetapi nanti boleh dicoba untuk mendaftar di afirmasi, tapi nanti pada pelaksanaan akan ada verifikasi dari dinas sosial apakah yang bersangkutan memang masih terdata di dalam data KIP itu, seperti itu. Jangan sampai setelah dicek datanya itu sudah keluar dari data yang telah dipersyaratkan oleh dinas pendidikan maupun dari Kementerian Sosial. Seperti itu. Baik Pak, ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan ketika sudah daftar jalur non-domisili tapi tidak lulus jalur non-domisili. Apakah bisa mendaftar kembali di jalur domisili? Bisa Boleh, dijelaskan kembali Pak, karena ini membuat, ini banyak sekali pertanyaan berkaitan ya. Mudah-mudahan ini semakin memuaskan pemirsa yang saat ini mengikuti live kita dan tidak ada lagi pertanyaan berkaitan dengan itu. Jadi secara aturan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya tidak lulus di jalur non-domisili, maka masuk di jalur domisili. Tetapi makanya di dalam timeline ataupun tanggal pelaksanaan ada perbedaan waktu yang kita berikan supaya yang misalnya tidak terakomodir di dalam jalur non-domisili tadi itu bisa terakomodir di jalur domisili. Tetapi yang penting sebenarnya intinya adalah orang tua maupun anak-anak kita tidak terlalu banyak memilih sekolah. Nah, itu intinya. Karena sifatnya kita adalah radius. Jadi begitu kita menetapkan titik koordinat alamat kita sesuai dengan kartu keluarga, maka akan muncul otomatis wilayah ataupun sekolah-sekolah yang ada di sekitaran situ. Seperti itu. Jadi opsinya ya pilih wilayah di dalam sekitaran jalur yang muncul di dalam sistemnya nanti masing-masing anak kita, seperti itu. Jadi ya benar-benar disesuaikan dengan yang muncul dari radius domisili. Nah, ini ada kaitannya Pak, katanya mau dari @afnr4. Saya mau daftar di SMP 8 Makassar, tapi KTP orang tua saya di Baji ATK. Apakah bisa daftar? Ini bisa kebayang nggak Pak zonasinya? Baji ATK di sana kan ada SMP 3. Yeah, di sekitaran okay. ada SMP 3, ada SMP berapa gitu, banyak SMP di situ. Ya otomatis pada saat pendaftaran nanti akan muncul ya sekolah yang ada di sekitaran situ. Jadi anak-anak ataupun siswa yang sekalian ingin bersekolah di luar jalur domisili harus dipersyaratkan misalnya untuk jalur prestasi dan lain sebagainya. Ya. Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk sesi pertanyaan ini. Anak saya, pertanyaan dari @givari E4T, katanya di anaknya saat ini umurnya pas 12 tahun dan menunggu pengumuman kelulusan SD. Kalau usia minimal 15 tahun masuk SMP, jadi gimana dong? Bukan minimal, Ya, tapi ini bukan maksimal. minimal, maksimal. Nah, maksimal. Kalau masuk di jenjang SMP maksimal 15 tahun. Jadi di bawah itu boleh. Ya. Jadi bukan minimal ya, tapi maksimal. Jadi anak-anak kita kalau mau masuk di SMP ya maksimal 15 tahun seperti itu. Setelah itu mungkin kalau 16 tahun misalnya berarti dia sudah masuk di jalur non formal ataupun penyetaraan. Ya.
Iya, jadi ini mungkin ada miskomunikasi Ya, saja sedikit, itu adalah usia maksimal. Maksimal. Dan kalau usia 12 tahun sangat pas sekali Pak ya ya. untuk masuk jalur SMP. Ya. Baik pemirsa, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi lewat live YouTube kita itu bisa mewakili Anda yang saat ini mungkin belum sempat kita bacakan juga pertanyaannya. Mohon maaf sekali karena batas waktu kita untuk kegiatan ini atau podcast ini. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan simulasi dengan maksimal karena 2 hari ya Pak, hari ini di tanggal 13 Mei dan juga tentunya di hari esok di tanggal 14 Mei. Boleh nanti untuk pertanyaannya yang sudah bergabung bisa kembali ya bisa kembali dilihat juga bagaimana hasil atau bagaimana podcast kita dari awal sampai akhir ini, putar ulang saja supaya informasinya bisa lebih utuh lagi, apalagi tadi banyak pertanyaan yang diulang, jadi bisa lebih mempertegas lagi seperti apa jawabannya. Pak, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Pada intinya kami dari Dinas Pendidikan berkomitmen tentu untuk memperbaiki pelaksanaan proses SPMB ini dari tahun ke tahun. Dan tentu kami juga tahun ini bekerja sama dengan Diskominfo melalui Lontara Plus, itu sangat membantu kami untuk meminimalisir tentunya kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tapi paling tidak untuk proses SPMB tahun ini kita tetap mengedepankan asas akuntabilitas tentunya, kemudian transparansi, kemudian akuntabel dan berkeadilan, serta tidak ada diskriminasi. Jadi kami berharap melalui proses ini para orang tua sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Kami dari pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pendidikan berkomitmen untuk membuka layanan pendidikan agar anak-anak kita tidak ada lagi yang tidak bersekolah seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sekdis Pendidikan Kota Makassar, Pak Dr. Yadi, dan tentunya kita harapkan berjalan lancar. Teman-teman yang ada di Disdik juga senantiasa semangat untuk memberikan pelayanan SPMB ini dan mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan nanti masyarakat atau warga serta murid yang akan memasuki jenjang TK, SD, SMP bisa bersekolah dengan sangat indah, dengan sangat nyaman. Dan tentunya sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa sekolah impian memang penting, tapi dukungan orang tua jauh lebih utama. Terima kasih sudah menyimak, selamat berjuang di SPMB 2026 dan mari kita cetak generasi cerdas untuk Makassar yang lebih mulia. Sampai jumpa di podcast berikutnya, bye-bye. Kabar gembira penerimaan murid baru 2026 Kota Makassar. Tahun ini seluruh proses informasi